Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Safa Marwah dengan NIM 666124083. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PT PLN Persero. Oke, baik, selanjutnya di sini adalah terbelakang. Jadi PLN itu sendiri merupakan badan usaha milik negara BUMN, bukan sekedar entitas bisnis biasa. Mereka adalah tulang punggung layanan publik yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jauh melampaui motif keuntungan sementara dalam era digitalisasi di mana energi menjadi kunci kemajuan bagi semua lapisan masyarakat termasuk kurang mampu. Bayangkan jika misalnya listrik itu hanya diperoleh untuk orang-orang mampu saja, kemajuan teknologi dan ekonomi negara akan terbatas. Terus dengan fokus pada kepentingan berkelanjutan menjadikan pilar utama dalam sistem ekonomi nasional, PLN juga menjadi contoh nyata untuk organisasi publik di tengah tantangan energi. Salah satunya contoh yang paling mencolok adalah PT PLN Persero. Perusahaan listrik ini energinya mampu berbentuk perseroan terbatas, tetapi menjalankan mandat pemerintah untuk menyediakan listrik sebagai kebutuhan dasar bagi lebih dari 8 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Dari penerangan rumah tangga hingga mendukung industri besar, PLN juga tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga pemerataan akses energi menjadi subsidi bagi masyarakat miskin dan juga pembangunan jaringan di daerah terpencil seperti Papua atau pulau terluar. Dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan transisi energi hijau, PLN berkontribusi pada pelayanan publik yang inklusif, memastikan bahwa listrik bukan hanya istimewa, melainkan hak asal yang mendukung kualitas hidup jutaan orang. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu ada visi dan misi PLN. Yang pertama, visinya itu menjadikan perusahaan global top 500 dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Yang kedua, ada misinya yaitu yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan di bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan dan juga anggota perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua itu menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Nah, baik, yang selanjutnya ada analisis IFAS PT PLN. Nah, di sini tuh ada strength atau kekuatan. Jadi PT PLN ini memiliki beberapa faktor internal yang menjadi keunggulan, antara lain yang pertama, monopoli layanan listrik nasional, sehingga PT PLN ini menjadi penyedia utama listrik di seluruh Indonesia. Yang kedua, dukungan kuat dari pemerintah sebagai BUMN. Yang ketiga, PLN yang mempermudah dan mempercepat layanan pelanggan. Dia mempunyai aplikasi yang bernama PLN Mobile. Terus yang keempat, jaringan listrik yang luas dan stabil di banyak wilayah. Dan yang terakhir ada SOP dan prosedur yang terstandarisasi meningkatkan konsistensi layanan. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa PT PLN itu memiliki kelemahan juga atau weakness. Yang pertama itu adanya gangguan listrik yang masih terjadi di beberapa daerah. Terus yang kedua, ketergantungan pada energi fosil sehingga kurang ramah lingkungan. Yang ketiga, SDM belum merata dan penguasaan teknologi digital. Terus yang keempat, pelayanan offline yang masih lambat. Dan yang terakhir adalah biaya operasional yang tinggi khususnya dalam distribusi dan pemeliharaan. Selanjutnya ada analisis EVAS PT PLN. Jadi di sini tuh ada peluang. Jadi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan PLN antara lain yang pertama, pemerataan listrik nasional sebesar 80% yang membuka kesempatan ekspansi layanan. Yang kedua, digitalisasi termasuk AI dan PLN Mobile yang mendukung efisiensi operasional. Yang ketiga, pertumbuhan energi terbarukan. Ada PLTS, PLTB yang sejalan dengan transisi energi. Yang keempat, ada pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang meningkatkan kebutuhan listrik. Dan yang terakhir, ada dukungan regulasi energi bersih yang mendorong pengembangan energi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada kayak ancaman. Jadi di sini itu faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja PLN. Yang pertama, prosedur listrik swasta atau IPP yang menjadi pesaing penyedia energi. Yang kedua, kenaikan harga energi fosil yang berdampak pada biaya operasional. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrim yang mengganggu distribusi listrik. Yang keempat, keluhan masyarakat dan citra BUMN yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Dan yang terakhir ada energi mandiri seperti panel surya rumah yang mengurangi ketergantungan pada PLN. Di sini ada total IFAS berada di bawah 1,00. Skor totalnya itu 2,48. Skor ini menunjukkan kekuatan sedikit lebih dominan, tetapi masih ada kelemahan terpenting seperti SDM, biaya, gangguan yang perlu ditangani. Dan yang terakhir itu ada total IFAS berada di bawah 1,00. Skor totalnya yaitu 2,48, menandakan peluang cukup besar, tetapi juga masih ada ancaman nyata seperti kompetitor, biaya energi dan juga infrastruktur yang masih perlu ditangani. Di sini dijelaskan bahwa kuadran ini menunjukkan posisi PT PLN dalam analisis SWOT kuadran. Titik koordinat berada di kuadran 1, yaitu titik koordinat yang tertera pada gambar adalah sekitar 2,48 berbanding 2,48, berada di kuadran 1 growth, yang berarti PLN ini memiliki kekuatan internal yang baik dan peluang eksternal yang besar. Jadi kesimpulannya yaitu strategi yang tepat bagi PT PLN adalah strategi pertumbuhan seperti ekspansi, peningkatan layanan dan juga inovasi. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa ada matriks SWOT. Jadi di sini itu ada strength, yang pertama itu ada opportunity. Nah, jadi strategi SO-nya itu yang pertama itu memperluas layanan digitalisasi mobil PLN dan juga M-metering. Yang kedua, mengoptimalkan infrastruktur listrik untuk mendukung EGT. Yang ketiga, mengembangkan teknologi berbasis AI. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah dan BUMN dalam mempercepat pembangunan listrik. Terus ada juga di sini dijelaskan bahwa ada strategi ST yang memperkuat keamanan cyber untuk melindungi sistem PLN. Terus juga pengembangan smart grid untuk mengurangi risiko pemadaman. Dan yang terakhir ada meningkatkan performa mobil PLN untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya di sini ada weakness. Jadi di strategi WO-nya itu yang pertama itu untuk memperbaiki performa PLN agar lebih stabil dan juga cepat. Terus pelatihan SDM juga untuk mendukung transformasi digital. Ada modernisasi sistem lama dengan memanfaatkan peluang investasi, dan juga yang terakhir itu mengurangi keluhan pelanggan melalui sistem monitoring digital. Di sini juga ada strategi WT. Yang pertama itu modernisasi infrastruktur tua untuk mencegah gangguan besar. Terus ada juga untuk memperketat SOP respon gangguan jaringan, meningkatkan kualitas sistem operasional dan juga penguatan backup jaringan untuk menghadapi ancaman beban puncak. Selanjutnya di sini ada implementasi PT PLN. Jadi PT PLN itu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan yang memiliki aspek ekonomi berkelanjutan bisnis sekaligus menjaga keterjangkauan listrik, aspek lingkungan ramah lingkungan, efisiensi, kelestarian dan juga aspek sosial yang menjadi pelayanan publik. Dan juga yang terakhir ada akses listrik yang merata. Jadi di sini dijelaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip PLN dalam praktik beberapa cara PLN menerapkan visi, misi dan juga prinsip keberlanjutan. Yang pertama ada mengelola seluruh rantai bisnis kelistrikan yang menjadi pembangkit transmisi, distribusi, penjualan sehingga layanan PLN dapat menjamin pemasaran listrik secara luas dan juga andal kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua ada komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, governance dengan struktur keberlanjutan dan juga pengawasan melalui komitmen keberlanjutan serta penerapan prinsip etika, transparansi dan juga akuntabilitas.
Terus juga memposisikan pembangunan dan juga ekonomi. Artinya, PT PLN tidak hanya menyediakan listrik, tapi juga mendukung aktivitas ekonomi, industri, layanan, dan juga kehidupan masyarakat sehingga listrik dapat menjadi infrastruktur dasar bagi pengembangan nasional. Dan yang terakhir dijelaskan bahwa menjaga bahwa layanan listrik tetap dapat diakses masyarakat luas sebagai bahan dari tanggung jawab layanan publik service. Bukan hanya segmen pelayanan komersial, tapi juga mencerminkan orientasi nasional. Nah, selanjutnya ada the balance score PT PLN. Yang pertama ada finansial. Jadi finansial ini fokusnya pada peningkatan pendapatan perusahaan sebagai BUMN dan juga optimalisasi penjualan listrik token pasca bayar. Dijelaskan di sini bahwa pertumbuhan pendapatan per tahunnya dari sektor listrik dan juga PLN Mobile, presentasi juga efisiensi biaya operasional dan juga tingkatan keuntungan dari listrik 80% coverage nasional. Finansial ini ada di 85%. Selanjutnya ada customer. Jadi di sini itu fokusnya standarisasi proses kerja dan juga SOP dan digital proses layanan penggunaan PLN. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada kepatuhan terhadap SOP internal, kecepatan penanganan gangguan melalui PLN Mobile dan juga tingkat pemenuhan surplus target PLN sebesar 89%. Di sini juga ada customer 90%. Terus di sini ada internal yang fokusnya peningkatan kepuasan layanan masyarakat dan memperluas akses listrik nasional yang menjadi tingkatan kepuasan masyarakat sebesar 90%. Rasio pelanggan juga terlayani dengan tepat waktu dan juga presentasi masyarakat yang menggunakan PT PLN Mobile. Internalnya ini faktornya adalah di 80%. Selanjutnya ada pendidikan dan juga pelatihan. Fokusnya peningkatan kompetensi pegawai dan juga pemanfaatan teknologi AI atau Google Tools yang menjelaskan bahwa presentasi pegawai mengikuti pelayanan per tahunnya. Terus juga ada tingkatan penguasaan teknologi digital. Target itu mencapai 78%. Terus selanjutnya itu ada jumlah lulusan pelatihan internal setara univ negeri outputnya kompetensi. Terus di sini juga dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan itu sebesar 78%. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis EVAS dan juga IFAS, PLN memiliki kekuatan utama berupa dukungan pemerintah, jaringan listrik yang luas, serta peluang menghadapi kelemahan seperti tingginya biaya operasional, ketergantungan pada energi fosil, dan juga investasi sistem. Melalui matriks SWOT, strategi yang dapat dilakukan yaitu pemanfaatan dukungan regulasi untuk mempercepat transisi energi bersih dan modernisasi teknologi, meningkatkan efisiensi layanan serta memperbaiki kinerja operasional. Sedangkan berdasarkan pendekatan balance score BISG, PLN perlu memperbaiki kinerja keuangan melalui efisiensi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan digital dan juga keandalan jaringan, serta memperkuat proses bisnis internal yang inovatif dan juga mengembangkan SDM dan teknologi sebagai dasar pertumbuhan. PLN memiliki posisi strategi yang kuat, namun membutuhkan transformasi berkelanjutan guna menunjukkan perusahaan energi yang modern, kompetitif dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.